berangkat ada dua hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama terkait perlengkapan wajibnya, yang kedua terkait jalur. Ya, untuk perlengkapan wajibnya, kalau untuk camp 2 hari 1 malam paling cepat itu butuh sekitar 4,5 liter air minumnya, karena di atas gak ada sumber mata air. Itu yang pertama. Yang nomor 2 disarankan ngojek aja. Kenapa? Yang pertama sekarang udah agak siang ya, agak siang, terus jarak dari base camp ke pos 1 lumayan jauh. Dari base camp ke puncak aja itu kurang lebih 18,8 kilo, sedangkan dari base camp ke pos pertama itu kurang lebih 8 kilo. Itu hampir separuh perjalanan itu ya. Terus selain itu untuk cuaca akhir-akhir ini sore sampai malam itu biasanya hujan, jadi sedia mantel atau jas hujan ya. Terus itu yang lainnya ya bisa di koordinasi sendiri lah ya terkait logistiknya. Nah, untuk jalur base camp di sini itu tertera di nomor 14 ini. Pos pertamanya di nomor 9 ini, jaraknya kurang lebih sekitar 8 km. Dan dari base camp sampai puncak itu kurang lebih 18,8, anggaplah 19 kilo. Jadi hampir separuh perjalanan. Terus kalau ngojek itu minimal ke pos 2, namanya Pondok Ojek. Itu sudah ketentuan yang harus ditaati untuk ngojek dan berbagi. Untuk harganya nanti bisa negosiasi sendiri ke pihak ojek. Untuk harganya ada kira lebih mahal. Itu kalau dari base camp sampai ke pos 2 Pondok Ojek ini kurang lebih sekitar 35 sampai 40 menit pakai kendaraan. Baru sampai ke pos 2 Pondok Ojek. Nah, start jalan kaki dari Pondok Ojek naik ke atas lagi sampai ke yang namanya Batu Tulis di nomor 21. Ini estimasi waktunya kurang lebih 2 jam perjalanan. Tapi kalau mau ngojek sampai sini juga bisa. Cuma untuk ongkos ojeknya nanti nambah, kurang lebih sekitar 25 sampai 30 ribuan. Terus dari Batu Tulis ini naik ke atas lagi sampai ke pos 3. Jadi baru nyampe ke pos 3 itu 2 jam lagi nih dari Batu Tulis. Itu jalan kaki ya? Jalan kaki. Jadi estimasi waktu dari pos 2 Pondok Ojek sampai ke pos 3-nya Pondok Sumur rata-rata 4 jam perjalanan. Semisal dari Batu Tulis 2 jam. 2 jam. Dari Batu Tulis ke pos 3 2 jam. Selain itu dari pos pertama Pondok Motor sampai pos 3-nya ini Pondok Sumur, ini masih kawasan kebun kopi warga. Banyak percabangan atau persimpangan jalan. Terus treknya naik turun, belok-belok. Kalau masih kawasan kebun kopi ya. Cuma tiap persimpangan maupun percabangan jalan itu ada beberapa lah plang dan tanda-tandanya ya. Dan jalur untuk yang ke Gunung Raung itu sangat jelas dan bisa dibedakan juga, nanti sangat lebar. Cuma disarankan di sini pakai GPX aplikasi atau Google Map. Pakai Google Map juga bisa karena ada sinyal telepon di sini. Jadi di Batu Tulis itu udah ada sinyal juga ya? Ada sinyal dari pos pertama sampai pos 3 itu ada sinyal. Ada sinyal. Terus lanjut dari pos 3 Pondok Sumur nomor 3 ke atas lagi sampai ke pos 4 nomor 6. Namanya itu Pondok Tonyok. Estimasi waktunya ini kurang lebih sekitar 1 jam 20 menit. Terus dari Pondok Tonyok naik ke atas lagi sampai ke pos 5, namanya Pondok Demit di nomor 1 ini. Estimasi waktunya ini kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit. Karena jaraknya ini kurang lebih 600 sampai 700 meteran. Pondok Demit itu beda sama Pondok Mayit gitu. Beda. Kalau Pondok Demit itu pos 5. Kalau Pondok Mayit ini pos 6. Jadi dari Pondok Demit baru ke Pondok Mayit. Itu kurang lebih sekitar 1 jaman. Baru sampai ke Pondok Mayit. Untuk saran campnya kalau nutut ya di Pondok Mayit. Kalau nggak nutut ya di Pondok Demit. Jadi estimasi kalau di total dari Batu Tulis kisaran 6 jam ya? Betul, kisaran 6 jam. Itu hitungannya tanpa istirahat ya. Hitungannya tanpa istirahat. Nanti kalau misalkan nggak nutut misalkan, camp di Pondok Demit aja. Biar nggak terlalu berjauhan daripada camp di Pondok Tonyok. Kalau nutut paksain aja ke Pondok Mayit. Kenapa?
karena di sana areal tanahnya lumayan agak luas lah untuk camp. Terus tanahnya itu agak datar, elevasinya agak terbuka, agak terlalu tertutup. Kalau di Pondok Demit itu tanahnya agak miring, terus sempit juga, bisa untuk 3 atau 4 lah kapasitas 4 orang di tenda, agak miring juga, sempit di sana. Ini 1 jaman dari Pondok Demit pos 5 sampai ke pos 6 Pondok Mayu. Terus kalau dari Pondok Mayu pos 6 ini kan otomatis gak bawa carrier ya. Iya. Bawa carrier cuma sekedar bawa air minum. Itu butuh sekitar 1 jam lagi untuk sampai ke pos 7, namanya Pondok Angin. Pondok Angin ini sudah batas vegetasi. Itu 1 jam. Nomor 6 ini Pondok Angin. Terus dari Pondok Angin ke puncak itu 1 jam. Jadi biasanya kalau mau summit ngecamp di Pondok Mayu ini butuh sekitar 2 jaman dari Pondok Mayu ke puncak. Untuk PP itu biasanya 3 jaman. 3 jaman. Terus treknya kan dari pos pertama Pondok Motor sampai pos 3 Pondok Sumur. Jadi banyak persimpangan karena kawasan kebun kopi ya. Sedangkan dari pos 3 sampai ke puncak itu 1 jalur treknya. Jadi aman, kalian nggak pakai GPS atau Google Maps. Terakhir sinyal telepon. Nah, ini sangat penting. Sinyal telepon itu di pos pertama Pondok Motor, pos 2 Pondok Ojek, Batu Tulis sampai pos 3 Pondok Sumur ini masih ada sinyal telepon. Terakhir itu di puncak juga ada sinyal. Khususnya itu Telkomsel kalau di puncak. Kalau di bawah ini Telkomsel, Excel, Axis dan Smartfren. Itu ada sinyal. Ya. Cuma paling rekomen kalau dari pos 1 sampai pos 3 ini XL, Axis dan Smartfren itu. Telkomsel ada, cuma kalau separuh kan putus-putus itu data.